warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat wa bibadlihi wa husni ma'watihi tatakassarul hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dzakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatid, guru kita, pembimbing ibadah kita, Ustadz Muhammad Azami Hamzah MA, Bapak Dokter yang sama-sama kita muliakan, Qori kita Ustadz Abdul Khalik, segenap manajemen PT Endaratur and Travel, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang mendudukkan kita di majelis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah, menuju Baitullah, ke Madinah Munawwarah, ke Mekah Mukarramah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan perjalanan umrah yang akan kita laksanakan nanti senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Halo, ini aminnya mana ini? Amin. Halo, Bapak Ibu masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam lindungan Allah. Mana aminnya? Allahu Akbar. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam lindungan Allah. Kita semua diberikan kesehatan zahir batin, diberikan kekuatan, kekhusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sudah baca doa ini berarti selesai manasiknya. Baik, kira-kira terus atau tidak ini? Ini kenapa saya jadi ngantuk begini? Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan itu tidak lepas dari petunjuk hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Ketika kita melaksanakan salat tahajud, kita merasakan nikmat salat tahajud. Sungguh itu tidak lepas dari taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, mentadabburkan ayat-ayat Allah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti kita pada hari kiamat. Kita setiap hari membaca Al-Quran, mentadabburkan ayat-ayat Allah, maka sungguh inilah merupakan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah berikan kesempatan kita untuk menuju rumahnya, melaksanakan ibadah umrah, ikhlas kita lakukan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, maka sungguh inilah merupakan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka beruntunglah, menanglah, sukseslah bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah Allah, bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik petunjuk hidayah Allah. Maka sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, sebelum kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, ke tanah suci, kita berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah besok kita semua menjadi tamu Allah. Kira-kira Bapak Ibu menjadi tamu Allah senang kan? Menjadi tamu presiden senang kan? Biasa aja. Kalau besok Bapak Ibu diundang sama Pak Prabowo ya ke istana,
kepada seluruh jamaah yang mengikuti manasik, besok jam 9 diundang ke istana. Kira-kira mau nggak? Iya, mau umroh. Lebih memilih panggilan Allah ketimbang panggilan presiden. Luar biasa. Nah, ketika kita ke rumah Allah, pasti kita dijamu oleh Allah. Maka orang yang berumrah itu disebut dengan duyufullah, tamu-tamu Allah. Orang yang berumrah itu disebut dengan duyufur rahman, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ul ummaru wal hujaju wafdullah. In sa'alu utu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifalah." Orang yang berumrah, orang yang berhaji itu menjadi tamu-tamu Allah. Ketika kita menjadi tamu Allah, pasti kita dijamu sama Allah. Tadi Bapak Ibu masuk ke ruang ini, diundang sama NRI untuk melaksanakan manasik. Iya kan? Isi daftar tamu, buka pintu, langsung disuruh makan. Dijamu sama NRI, iya kan? Itu baru menjadi tamu NRI. Masuk ke ruangan disuruh makan, dijamu. Kata Bapak Ibu, emang udah bayar Ustaz? Wajar kalau makan. Ini kita menjadi tamu Allah. Pasti Allah yang menjamu kita. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada tamunya? Yang pertama, kata Nabi, insa'alukum. Kalau kita meminta dikasih sama Allah, maka nanti ketika kita berada di dua tanah suci di Madinah, di Mekah, berbanyak minta sama Allah. Dan memang orang yang beriman itu siogianya banyak minta sama Allah. Kalau kita banyak minta sama Allah, semakin kita mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan makhluk Allah. Tapi kalau kita minta sama manusia, semakin hina kita di hadapan Allah dan hina di hadapan makhluk Allah. Maka ciri khas hamba Allah yang beriman itu adalah wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ciri khas hamba orang beriman itu adalah, kemuliaan orang beriman itu adalah ketika mereka tidak bergantung kepada manusia, mereka tidak bergantung kepada makhluk Allah, mereka bergantung hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jamuan yang Allah berikan kita yang pertama itu adalah Allah beri ketika kita meminta. Yang kedua, wa inda ujibu. Jamuan yang kedua yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya, ketika kita berdoa, maka doa-doa kita diijabah oleh Allah. Apalagi di tempat-tempat mustajab. Di sana ada tempat mustajab. Di Madinah, di dalam Masjid Nabawi ada raudhah, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Ini tempat yang sangat mustajab. Di dalam Masjid Nabawi ini tempat mustajab. Di Mekah nanti ada Multazam, ada Maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Sofa, ada Marwah, ada Rukun Hajar Aswad. Ini semua merupakan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka perbanyaklah doa kepada Allah. Perbanyaklah minta kepada Allah. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah. Kira-kira kita yang butuh kepada Allah atau Allah yang butuh kepada kita? Kita yang butuh kepada Allah, mah gak butuh sama kita. Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak butuh dengan sesuatu. Allah ciptakan langit, Allah tidak butuh dengan langit. Allah ciptakan bumi, Allah tidak butuh dengan bumi. Allah ciptakan arasy, Allah tidak butuh dengan arasy. Allah ciptakan manusia, Allah tidak butuh dengan manusia. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Oleh karena Allah itu ada sebelum ada, Allah itu ada sebelum sesuatu ada itu ada. Allah ada ketika sesuatu ada itu ada, dan Allah tetap ada ketika sesuatu itu telah tiada. Itulah Allah, al-awwal al-akhir. Nah, kemudian jamuan yang ketiga yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya adalah wa in anfaqu ukhlifalahu. Ketika kita berimpak bersedekah di tanah suci, maka akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Maka kalau bisa Bapak Ibu nanti sampai di sana, ya, itu tukar uang receh real itu 2 real, 5 real, gitu ya, kasih kepada penjaga-penjaga masjid, ya, kasih wa in anfaqu ukhlifalahu. Ketika kita berimpak bersedekah, pasti diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Karena nanti kalau kita dari hotel menuju masjid itu kan banyak pekerja masjid.
Mereka diri gitu ya. Mereka sih gak minta, cuma kadang-kadang senyum. Ya kita yang harus paham. Kita berikan kepada mereka. Insya Allah. Mana qasad malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah kurang harta yang kita keluarkan di jalan Allah, akan tapi semakin bertambah dan bertambah. Insya Allah. Nah kemudian yang selanjutnya, apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita? Rasulullah bersabda, coba saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin nggak dengan janji Allah? Bapak Ibu yakin dengan janji Allah? Yakin dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu yakin nggak dengan janji-janji suaminya? Jawab yang kompak Bu, jawab yang kompak. Yakin nggak? Aduh, nanti ada masalah itu. Allah. Jadi kata Nabi, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari umrah yang satu ke umrah yang lainnya, itu adalah merupakan ampunan dosa di antara kedua. Haji yang mabrur tidak ada satu balasan yang terindah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah doa yang sering dibaca oleh para diyuf rahman, jamaah umrah, jamaah haji. Dan doa ini sering kita dengar dan sangat masyhur. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ila nur. Ada yang hafal Bapak Ibu? Halo? Ada yang hafal? Pengen dapat haji umrah mabrurah? Umrah makbulah? Salah satunya adalah hafalkan doa ini. Udah ada yang hafal? Belum ya? Ya belum hafal, tolong jangan dihafalkan lah. Biar ustaz aja yang hafal. Biar beda antara ustaz dengan jamaah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan umrahku umrah yang kau terima, ikhramku kau terima, tawafku kau terima, sa'iku kau terima, tahamku kau terima. Sekecil apapun ibadah yang aku lakukan, kau terima ya Allah. Insya Allah. Dan syarat diterima amal ibadah itu yaitu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu besok berangkat umrah ikhlas apa? Ikhlas apa? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu gak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlasnya insya Allah. Dari wajah-wajahnya sudah kelihatan ya. Wajah-wajah orang ahli ibadah, wajah-wajah orang dermawan, dan wajah-wajah orang-orang yang banyak masalah. Ini saya ngilangin ngantuk aja Pak. Saya ngantuk tadi habis khutbah Jumat langsung kemari, ya kan? Jadi agak ngantuk. Baik, umrah, apa itu umrah? Secara harfiah, umrah itu artinya adalah ziarah, berkunjung. Berkunjung kemana? Ke tanah suci, ke Mekah Mukarramah, ke Madinah Munawwarah, ke Mekah Mukarramah. Yang di dalamnya terdapat Ka'bah Musyarrafah, terdapat makam Ibrahim, Hijr, Ismail, Safa, Marwah, yang semua itu adalah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah kemudian orang yang berumrah adalah mereka yang melakukan amal ibadah di tanah suci. Mereka melaksanakan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Dan itu menjadi rukun umrah. Maka rukun umrah yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tahallul. Kalau seandainya salah satu daripada rukun ini ditinggalkan, maka umrah kita tidak sah. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang berihram, bertawaf, bersa'i, bertahallul. Selesai. Ya, jadi orang yang berumrah itu adalah orang yang berziarah ke tanah suci kemudian melakukan ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sudah hafal Bapak Ibu? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan melakukan amal ibadah yang lainnya. Sudah hafal? Sudah paham? Kalau sudah paham selesai manasik.
Saya serahkan mic kepada dokter ya. Nanti insya Allah beliau akan berikan tip-tip kesehatan ya sampai sekitar jam 7 malam insya Allah. Kira-kira sepakat nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Saya yang nggak setuju. Baik. Nah kemudian tadi rukun umrah itu ada berapa tadi? 4, 5. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ihram mempergunakan pakaian putih. Dan ihram besar kaitan dengan niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niatnya. Ihram itu mempergunakan pakaian putih. Hamba Allah yang berihram seakan ia geladi resik kematian. Karena ketika kita mati, kita akan dipisahkan jasad dan ruh kita oleh Allah. Ketika kita meninggal, ketika kita wafat, yang pertama kita akan dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Setelah dimandikan, kita dikafani, dibungkus dengan kain putih. Dibungkus dengan kain putih. Perciskan ihram yang kita kenakan warnanya putih. Kenapa sunnah pakai ihram itu putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Kira-kira Bapak Ibu pakai kain ihram warnanya pink boleh nggak? Boleh nggak? Bapak-bapak pakai pakaian ihram warnanya pink boleh nggak? Boleh, cuma dilihatin orang. Ya kan? Boleh. Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Sunnahnya itu warna putih. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang berihram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Karena kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, ustadz, astagfirullah. Dewan ustadz mati. Rukun umrah yang kedua apa? Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Sa'i 7 kali putaran. Dan memang angka 7 itu angka yang sangat luar biasa. Allah ciptakan langit 7 lapis langit. Allah ciptakan bumi 7 lapis bumi. Allah ciptakan hari 7 hitungan hari. Tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali putaran. Sampai ketika kepala kita pusing disebut dengan 7 keliling. Obatnya apa? Bintang 7. Ya kan? Bapak-bapak pakai kaos dalam, mereknya 777. Kenapa nggak 888? Sampai ada ayat dalam Al-Quran atau surat dalam Al-Quran, Ummul Quran, surat Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Di surat Al-Fatihah itu nama lainnya apa? Sab'ul Masani atau Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, surat Al-Fatihah. Ini saking Allah itu cinta banget sama bapak ibu-ibu. Al-Quran ada Ummul Quran, bapak Quran gak ada. Ada surat An-Nisa, surat perempuan, surat laki-laki gak ada, ya kan? Ya kan? Ada hari ibu, hari bapak ada nggak? Ada sekarang ya. Ada ibu jari, bapak jari kan? Ya kan? Ada ibu Jakarta, ibu kota Jakarta, ya kan? Tapi maaf ibu-ibu, biasanya sesuatu yang menyeramkan pun itu dinisbahkan kepada perempuan. Kuntilanak laki-laki itu perempuan, sundel bolong laki-laki itu perempuan, Nyibrorong laki-laki itu perempuan, ya kan? Dasar perempuan ya. Nah, sudah diangkat dibanting. Allah, ya. Nah kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Kita lagi duduk di ruangan ini, sadar nggak ditatap sama Allah? Sadar nggak?
Sadar. Kita lagi baca Quran, sadar ditatap sama Allah. Lagi tawaf, sadar ditatap sama Allah. Lagi sa'i, sadar ditatap oleh Allah. Ketika kita sadar setiap amal ibadah yang kita lakukan, sadar dalam perhatian Allah, siogianya itu sifat-sifat ihsan itu muncul pada diri kita. Ketika kita bertawaf, itu arah utaranya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Melepaskannya ke kiri. Maka orang-orang yang bertawaf itu seakan dia melepaskan ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial, harta, kekayaan yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa bekal kita untuk menuju Allah, menuju tanah suci adalah takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silahkan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik-baik bekal itulah takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sa'i itu asal kata dari sa'aya yang artinya usaha ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Digambarkan ketika kita bersa'i antara Safa dan Marwah. Naik kita ke bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Marwah kita turun lagi ke Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada makom yang terpuji. Nah kemudian tahallul menggunting rambut minimal 3 rambut. Rambut yang kita cukur, rambut yang kita gunting, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah. Baik, ini baru muqaddimah, belum manasik ini Bu. Baru muqaddim, terusin apa enggak? Nah kemudian sampai di Madinah, Bapak Ibu, nanti untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar, ya bisa kita laksanakan di Madinah Munawwarah. Insya Allah. Biasanya kita keluar itu sekitar jam 3:30 dari bandara. Maka nanti bisa kita melaksanakan sholat zuhur dan asar itu di masjid dekat bandara. Itu ada masjid besar. Kita bisa melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, kalau kita melaksanakan di Masjid Nabawi, biasanya itu nanti kita akan nunggu kopernya agak lama. Ya kan, khawatir nanti nggak bisa waktu asar. Ya. Baik, sampai kita di Madinah, Bapak Ibu. Sampai di Madinah. Tolong nanti kita akan mengikuti proses imigrasi. Ya kan, stempel paspor. Kemudian tolong nanti yang di stempel itu ditandain. Karena kalau kita ingin turun ke eskalator itu nanti ada askar di situ. Stamp. Selama kita berada di kota Madinah, maka hendaknya perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika kita mau ke masjid, banyak salawat. Pulang dari masjid, salawat. Iktikaf di masjid, banyakin salawat, banyakin baca Quran. Jadi amalan zikir yang luar biasa ketika kita berada di kota Madinah adalah perbanyak salawat. Dengan salawat-salawat yang kita bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, atau dengan salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan insya Allah nanti kita akan mengelilingi daripada Masjid Nabawi. Kita akan berziarah ke tempat-tempat bersejarah yang ada di sekeliling Masjid Nabawi. Ya, kita akan insya Allah ke Saqifah Bani Sa'idah, kemudian kita akan ke Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Ali, dan Masjid Utsman. Insya Allah nanti kita akan ziarah di situ. Nah kemudian nanti kita akan berziarah ke luar kota Madinah. Kita akan ke Baqi. Kita akan ke Quba, Qiblatain, Jabal Uhud, Khandaq. Tolong Bapak Ibu, nanti ketika kita ingin ziarah atau city tour kota Madinah, itu dari hotel sudah pakai pakaian rapi, sudah mandi, pakai pakaian rapi, pakai parfum, pakai wangi-wangian, sudah dalam keadaan berwudu. Kenapa?
Karena tujuan kita sekitar kota Madinah yang pertama, kita akan ke Masjid Quba. Masjid Quba, Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang ziarah ke Masjid Quba. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umratin. Siapa orang yang bersuci dari rumahnya, berwudu dari hotelnya, kemudian mereka mendatangi Masjid Quba melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala umrah. Alhamdulillah, sebelum umrah sudah dapat pahala umrah. Ya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan sholat zuhur. Melaksanakan sholat zuhur bersama Imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Ya, paham Bapak Ibu? Kita melaksanakan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Paham ya? Ya, kalau yang naik kereta cepat, langsung ke bis. Karena kita akan ke stasiun. Ya, kalau yang nggak naik kereta cepat tuh, biasanya kita masih ada kesempatan untuk makan zuhur dulu, makan siang dulu, baru nanti kita akan menuju bis. Bagaimana lafaz niat umrohnya? Sudah bisa Bapak Ibu? Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Atau dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita sudah niat umrah. Yang mesti kita ingat, ketika kita sudah niat umrah, sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, maka larangan ihram itu berlaku. Apa itu larangan ihram? Yang pertama, bapak-bapak tidak boleh mempergunakan pakaian berjahit. Maka pastikan dari hotel kita, ya, ketika kita ingin berangkat dari Madinah menuju Masjidil Ali, kaos dalam, celana dalam sudah ditanggalkan. Yang kita pergunakan adalah hanya pakaian ihram 2 helai. Tas boleh dipakai, gelang boleh, jam boleh, gitu ya. Topi nggak boleh. Kalau pakai kacamata, tolong jangan ditaruh di atas, ya, karena itu menutup kepala. Nah, kemudian bapak-bapak tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Ya, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Yang ketiga, tidak boleh menutup kepala. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan setelah niat, tidak boleh berkata-kata kotor. La rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh berkata-kata jorok. Enggak boleh gosip. Tahu gosip Bapak Ibu? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki. Terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Itu laki-laki pada ngegosip aja. Dasar laki-laki. Kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola di tengah. Tidak boleh berantem, nggak boleh bertengkar, nggak boleh bercembu bagi suami istri. Suami istri tidak boleh bercembu, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh berwangi-wangian, termasuk hal-hal yang berbau wangi itu dihindarkan. Sampo, sabun, odol, kemudian tisu basah itu kan wangi, jangan dipakai. Kemudian tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh hewan buruan. Itulah larangan-larangan ihram yang mesti kita ingat. Dan itu berlaku seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Dan seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, sunnah kita untuk senantiasa membaca kalimat talbiyah. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka perbanyak membaca kalimat talbiyah. Nah, kemudian nanti kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Tawaf melingkar sebanyak 7 kali putaran Ka'bah. Ini Ka'bah. Ka'bah itu bangunan berbentuk kubus memiliki 4 sudut. Sudut dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Ini adalah rukun Hajar Aswad. Ini rukun Iraqi, ini rukun Sami, ini rukun Yamani. Paham Bapak Ibu? Ya. Ini adalah pintu Ka'bah. Ini adalah Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itulah yang disebut dengan Multazam. Di mana selesai itu? Di bukit apa? Sofa ke Marwah? Di bukit Sofa. Ya, Sofa Marwah 1 kali hitungan, Marwah Sofa 2 kali hitungan, Sofa Marwah 3 kali hitungan, terus sampai terakhir. Jadi hitungannya adalah 1, 2, bukan 1, bukan. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Sofa, berakhir di Marwah. Hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kemudian doa. Ingat, itu Sofa adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian nanti kita akan turun dari Sofa menuju Marwah. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan tahallul. Kemudian kita berdoa. Nah, selesai kita tahallul berdoa, berarti selesai kita melaksanakan ibadah umrah. Itu sekitar jam 2, jam setengah 2 kita selesai, langsung menuju hotel kita, mandi, bersih-bersih, istirahat. Ya, nanti kita akan bangun 1 jam sebelum subuh. Pastikan sudah berada di dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, dan sholat-sholat yang lainnya sambil menunggu waktu subuh insya Allah. Paham Bapak Ibu? Ya, terakhir nanti insya Allah akan diteruskan oleh guru kita Ustaz Azami. Saya insya Allah sekitar 5 menit lagi selesai Ustaz ya. Nanti bagaimana tata cara kita mempergunakan pakaian ihram, kemudian bagaimana tata cara bertayamum, kemudian sholat jenazah dan lain sebagainya, kemudian sujud syukur, sujud tilawah, ya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Azam. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti kita akan city tour kota Mekah. City tour kota Mekah. Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, tolong dari hotel itu sudah mandi ikhram, pakai pakaian ikhram. Ya, nanti kita akan city tour. Yang pertama kita akan ke Jabal Thur, yang kedua ke Jabal Rahmah, yang ketiga nanti kita akan ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, sampai nanti ke Ji'rana. Maka di Ji'rana nanti kita sekitar jam 10 ya atau jam setengah 11 kita di Ji'rana ya, masuk, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat duha 2 rakaat, laksanakan sholat sunnah ihram. Untuk umrah yang kedua, nanti di atas bis Ustadz kita akan memimpin ya untuk umrah yang kedua. Dan umrah yang kedua itu boleh untuk badal, boleh untuk membadalkan orang lain. Ya, misalkan ayah ibu kita yang sudah kita meninggal dunia, atau kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, atau suami istri kakak, semua keluarga kita mungkin yang sudah meninggal dunia, boleh dibadalkan. Cuma satu orang itu untuk satu nama. Ya, tidak bisa nih kakek, nenek, ayah, ibu, adik, kakek yang sudah meninggal semua, tidak bisa. Satu hati, satu niat ya. Satu niat itu satu orang. Kalau kita misalkan ingin membadalkan banyak nih, sementara kesempatan kan cuma 1 kali. Ya kan, umrah yang pertama niat untuk kita, umrah yang kedua untuk badalkan ibu. Ayahnya pengen dibadalin, kakeknya pengen dibadalin, gampang. Kasih aja namanya ke Ustaz Azami, ini tolong keluarga saya dibadalkan, namanya ini bin ini. Ya, kasih namanya ke beliau. Namun ingat Bapak Ibu, ya syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah, itu ada sekitar 400 real. Ya, biaya badannya langsung aja. Mungkin setelah ini mau
yang mau datang silahkan ke Ustaz Azaminya atau ke Ustaz Rahmat gitu, ya. Baik, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hal-hal penting yang lain akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Azami. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.